guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarmina Ali, mahasiswa Universitas Kairung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi tentang apa itu fenomenologi dan studi kasus akuntansi yang mencangkup fenomenologi di dalamnya. Jadi guys, saya di sini akan membahas yang pertama yaitu fenomenologi. Jadi teman-teman harus tahu fenomenologi itu adalah ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri menurut sebagian ilmu yang mendahului filsafat atau sebagian dari filsafat. Itu menurut Kamus Besar atau KBBI. Nah, metode fenomenologi ini berfokus mempelajari fenomena yang berdampak pada individu. Pendekatan ini menyoroti kekhususan dan mengidentifikasi suatu fenomena yang disarankan oleh individu dalam suatu situasi. Itu juga dapat digunakan untuk mempelajari kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Sebagai suatu gerakan dalam berpikir, fenomenologi dapat diartikan sebagai upaya studi tentang pengetahuan yang timbul karena rasa kesadaran ingin tahu. Objek pengetahuan berupa gejala atau kejadian-kejadian dipahami mulai pengalaman secara sadar. Fenomenologi ini menganggap pengalaman yang aktual sebagai data tentang realitas yang dipelajari. Kata gejala atau fenomena yang jamaknya adalah fenomena, berupa asal istilah fenomenologi dibentuk dan diartikan sebagai suatu tampilan dari subjek, kejadian, atau kondisi-kondisi menurut persepsi. Dari sini, tampak bahwa sebagai esensi dari fenomenologi sebenarnya adalah pendekatan kualitatif terhadap gejala dan atau realitas yang diteliti. Fenomenologi ini pula yang bersama dengan teori interaksionalisme, simbolik, dan teori sistem menjadi prinsip berpikir dalam penelitian kualitatif berkenan gejala-gejala berkomunikasi. Sebagai suatu gerakan dalam berpikir, fenomenologi dapat diartikan sebagai upaya studi tentang pengetahuan yang timbul karena kesadaran ingin mengetahui. Dalam hal ini, penelitian mulai mengenal lingkungan hidup informal. Objek pengetahuan berupa gejala atau kejadian-kejadian dipahami memulai pengalaman secara sadar. Fenomenologi menganggap pengalaman yang aktual sebagai alat tentang realitas yang dipelajari. Adapun konsep fenomenologi. Jadi teman-teman, fenomenologi ini menekankan interpretasi untuk memperoleh pemahaman struktur eksistensial dari suatu fenomena. Dan kemudian fenomena tersebut tampil sebagai dirinya sendiri. Landasan filsafat fenomenologi mempunyai fokus pada keunikan pengalaman hidup dan esensi dalam suatu fenomena tertentu. Nah, pembahasan ini fokus mengajar implikasi filsafat fenomenologi terhadap metode penelitian yang kita sebut sebagai metode fenomenologi. Fenomenologi sebagai metode mempunyai 4 karakteristik, yaitu deskriptif, reduksi, esensi, dan intensionalitas. Nah, adapun tujuan fenomenologi teman-teman yaitu deskripsi fenomena dan bukan menjelaskan fenomena. Fenomena termasuk apapun yang muncul secara emosi, pikiran, dan tindakan manusia sebagaimana adanya. Nah, fenomenologi berarti menggambarkan suatu hal itu sendiri. Mengendalikan menjadi tidak perlu karena tujuannya adalah untuk menyelidiki sebagaimana yang terjadi. Adapun metode penelitian fenomenologi. Jadi pada pendekatan fenomenologi ini menggunakan berbagai teknik untuk menggali pengalaman manusia secara mendalam. Adapun langkah-langkah utama dalam metode penelitian fenomenologi ini teman-teman, yaitu yang pertama menentukan yang diteliti. Di mana penelitian ini mulai mengidentifikasi fenomena
atau gejala yang menjadi fokus studi seperti pengalaman pasien dalam merawat intensif atau persepsi siswa terhadap pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data, di mana teknik pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi melibatkan wawancara mendalam, observasi langsung, atau analisis dokumen pribadi seperti jurnal atau surat. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana secara mendetail. Yang kedua, breaking atau penyisihan prasangka. Di sini penelitian mencoba mengesampaikan asumsi atau bias mereka sendiri agar dapat memahami fenomenologi dari sudut pandang subjektif penelitian. Adapun memutuskan perhatian pada subjek. Nah, fokus utama pendekatan fenomenologi adalah memahami bagaimana individu atau sekelompok partisipan mengalami fenomena tertentu dengan tujuan menggali makna dan struktur pengalaman mereka. Yang terakhir yaitu peran penelitian. Di sini, dalam metode ini, penelitian berperan sebagai instrumen utama untuk menggali, menganalisis, dan menginterpretasi data. Guys, adapun kelebihan dan keterbatasan pendekatan fenomenologi. Kelebihan dan keterbatasan pendekatan fenomenologi ini yang dapat Anda rasakan saat menggunakan yaitu pertama, pada kelebihan pendekatan mendalam. Fenomenologi memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman manusia. Adapun fleksibilitas, cocok untuk studi berbagai fenomena yang bersifat kompleks dan kontekstual. Adapun kontekstualisasi, analisis data memperhatikan latar belakang sosial, budaya, emosional subjek. Pada keterbatasan yang pertama itu subjektif, di mana analisis sangat tergantung pada interpretasi penelitian. Adapun proses yang memakan waktu, yaitu di mana membutuhkan keterampilan mendalam dalam pengumpulan data, analisis data. Yang terakhir yaitu generasi yang terbatas. Nah, hasil penelitian fenomenologi biasanya sulit digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Nah, sekarang ada pun relevasi pendekatan fenomenologi dalam penelitian modern. Nah, dalam penelitian modern, pendekatan fenomenologi banyak digunakan untuk memahami bagaimana fenomena yang kompleks. Contohnya yaitu psikolog, studi tentang pengalaman trauma atau depresi. Pendidikan, yaitu analisis resepsi siswa terhadap metode pembelajaran tertentu. Yang pada kesehatan, pemahaman tentang pengalaman pasien dengan penyakit kronosis atau perawatan insentif. Adapun bisnis, yaitu analisis pengalaman pelanggan terhadap layanan atau produk tertentu. Nah, dengan memberi fokus pada makna subjek, pendekatan fenomenologi menjadi alat yang kuat untuk memahami subjek-subjek mendalam dari kehidupan manusia dalam berbagai konteks. Oke guys, selanjutnya ada juga fenomenologi dalam akuntansi. Dalam akuntansi, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali pengalaman subjek akuntansi, auditor, mahasiswa, atau pemangku kepentingan lainnya. Pemahaman makna, nilai, dan persepsi di balik praktik akuntansi bukan hanya hasil berupa angka atau laporan keuangan. Adapun tujuan pendekatan fenomenologi dalam akuntansi, yang dimana mencakup beberapa poin, yaitu mengungkapkan nilai moral dan etika yang tersembunyi di balik praktik akuntansi. Nah, selanjutnya menjelaskan bagaimana praktik akuntansi dimaknai oleh pelakunya. Yang selanjutnya menantang pendekatan positivistik yang hanya fokus pada angka, data, dan subjektif. Dan adapun menggali hubungan antara akuntansi, budaya, agama, dan konteks sosial. Adapun karakteristik penelitian fenomenologi dalam akuntansi yang memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu berfokus pada pengalaman individu pelaku akuntansi.
menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan refleksi sebagai teknik pengumpulan data. Di mana penelitian menanggung asumsi awal untuk benar-benar memahami makna persepsi partisipan. Adapun analisis dilakukan melalui tahapan nome, gnosis, intensionalitas, dan reduksi eidetik. Oke guys, sekarang kita akan mengacu pada studi kasus yang saya dapat, yaitu studi kasus mengenai di balik angka mahasiswa bongkar praktik manipulasi laporan keuangan saat magang. Nah, studi kasus ini tentang akuntansi yang berhubungan dengan fenomenologi. Jadi, sejumlah mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Teknologi Subawang atau UTS mengungkapkan pengalaman mengejutkan selama program magang mereka di beberapa kantor akuntansi lokal. Mulai wawancara dalam studi fenomenologi yang dilakukan oleh penelitian kampus. Ditemukan ada praktik yang mereka anggap sebagai kejahatan akuntansi yang dilakukan oleh staf keuangan di perusahaan tempat mereka magang. Nah, saya diminta mengubah angka di laporan arus kas agar kelihatan lebih sehat karena laporan itu mau dipakai untuk pinjaman ban, kata R mahasiswa semester 7. Nah, kasus seperti ini tidak hanya terjadi satu kali dalam penelitian yang dipublikasikan oleh dosen mereka, Sudrajat Martanita. Mahasiswa menjelaskan bahwa praktik semacam ini tampak biasa dianggap rahasia umum oleh karyawan internal perusahaan. Nah, ilmu digunakan untuk menipu atau manipulasi, yaitu menurut para mahasiswa, mereka awalnya merasa bangga bisa menerapkan ilmu akuntansi di dunia nyata. Namun, pengalaman tersebut malah membuka mata mereka bahwa ilmu akuntansi bisa digunakan sebagai alat untuk memanipulasi, bukan hanya untuk mengajikan kebenaran. Kami tahu cara menyusun neraca dan laporan laba rugi, tapi kami juga baru sadar cara manipulasinya ternyata diajarkan secara tidak langsung, ujar L mahasiswa lain. Adapun moralitas jadi pertaruhan. Di sini ada beberapa mahasiswa mengaku sempat menolak permintaan tersebut, tetapi diancam tidak akan mendapatkan surat rekomendasi magang. Saya bilang ini nggak etis. Mereka bilang kalau kamu idealis jangan kerja di dunia nyata. Saya kaget dan itu kata S. Mereka merasa dilema antara mempertahankan idealisme atau berkompromi demi nilai akademik dan jaringan profesional. Kritik terhadap dunia pendidikan, di mana pengalaman ini membuat mahasiswa mempertanyakan efektivitas pembelajaran etika akuntansi di kampus. Di mana etika cuma diajarkan 2 SKS dan itu teoritis banget. Kita nggak dibekali gimana menghadapi tekanan kayak gini di lapangan, ungkap M. Para mahasiswa berharap kampus menambahkan pendidikan etika berbasis kasus nyata dan memberi ruang diskusi moral yang lebih terbuka. Sudrajat Martadinata, penelitian ini melakukan pendekatan fenomenologi terhadap pengalaman mahasiswa, menyatakan bahwa temuan ini menunjukkan kejahatan akuntansi bukan semata soal pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran nurani. Mahasiswa melihat bahwa ilmu akuntansi saja tidak cukup. Tanpa moral yang kuat, ilmu bisa menjadi alat penipu yang canggih. Jelaskan dalam jurnal yang dipublikasikan di Imanesi, Jurnal Ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menyangkut kesimpulan tentang pembahasan yang telah saya paparkan tadi dari apa itu fenomenologi dan studi kasus akuntansi yang mencakup fenomenologi di dalamnya. Dari materi yang tadi, bahwa saya simpulkan fenomenologi adalah sebuah ilmu dalam studi inquiry deskriptif yang memfokuskan kepada penelitian atas penampakan atau fenomena, pengalaman, dan kesadaran. Fenomenologi singkatnya
berikutnya adalah penelitian tentang pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk sudah ke sudah kebiasaan. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman subjektif. Dan dari kasus yang tadi telah saya bahas, bahwa membuka wacana bahwa pendidikan etika akuntansi harus diperkuat dalam praktikan, bukan hanya diajarkan di kelas. Mahasiswa bukan hanya belajar jurnal neraca, tapi juga bagaimana menjaga integritas di tengah dunia kerja yang penuh kompromi. Oke guys, itu adalah penyampaian materi dari saya tentang fenomenologi dan studi kasus akuntansi yang mencangkup paut fenomenologi di dalamnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Next di video-video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're always on my mind.